Di Real Madrid, masalah jarang datang secara tiba-tiba. Ia menumpuk, pelan, diam, lalu meledak di satu malam di stadion yang paling kejam di dunia, Santiago Bernabeu. Yap, di musim ini, Real Madrid tidak runtuh karena kurang talenta. Mereka runtuh karena kehilangan arah. Dan semuanya bermula dari satu nama, Xabi Alonso. Datang membawa harapan, namun justru harus dipaksa pergi membawa luka. Semua tahu, Xabi bukan pelatih sembarangan. Dia adalah legenda Madrid, paham kultur, paham tekanan, paham bahwa di klub ini kamu tidak diberi waktu, kamu hanya diberi hasil. Namun sejak awal Xabi datang bukan ke ruang yang kosong. Dia masuk ke ruang ganti penuh ego. Pemain muda yang merasa sudah jadi superstar, pemain bintang yang ingin lebih didengar daripada pelatihnya sendiri. Dan di atas semuanya, ada satu figur yang selalu jadi penentu akhir, yaitu Florentino Perez. Sejenak kita mundur dikit ke belakang. Kekalahan dari Albacete jelas bukan sekedar tersingkir dari Copa del Rey. Itu tamparan keras, itu aib, kan gitu. Real Madrid, sang raja Eropa, dipermalukan oleh tim kasta bawah. Tanpa karakter, tanpa reaksi, tanpa jiwa. Dan disitulah amarah fans berubah bentuk. Bukan lagi sabar, bukan lagi kritik, tapi ledakan keras. Xabi Alonso dijadikan kambing hitam, dipecat, disingkirkan. Seolah semua masalah selesai hanya dengan satu keputusan. Padahal, di mata banyak legenda dan tokoh-tokoh ternama sepak bola dunia, Xabi justru bukan masalah utamanya. Berikutnya, datanglah laga melawan Levante, pertandingan liga biasa. Oh, ya jelas, enggak dong. Ini adalah sidang terbuka dan publik Bernabeu adalah hakimnya. Bahkan sebelum bola ditendang, hukuman udah dijatuhkan. Saat bus Real Madrid tiba di stadion, sorakan negatif sudah menyambut. Bukan sorakan dukungan, tapi siolan dan cemoohan seperti amarah yang udah lama dipendam. Masuk ke pemanasan, lebih parah. Dari tribun atas hingga bawah, Bernabeu berubah jadi neraka buat pemainnya sendiri. Keras, keji. Jelas ini bukan lagi stadion, tapi ini benar-benar seperti pengadilan. Lebih lanjut, saat line up diumumkan, satu nama mendapat reaksi paling brutal yaitu Vinicius Junior. Dia bukan pemain kemarin sore, bukan cadangan, tapi salah satu wajah utama Real Madrid era sekarang. Sorakan keras menggema. Kamera menyorot Vinicius dan untuk pertama kalinya ia tidak membalas. Tidak tersenyum, tidak bereaksi. Ia tertunduk, wajah frustasi. Bahunya turun dan itu sudah terlihat di tangga lorong stadium ketika dia akan bersiap memulai pertandingan. Ia tidak marah tapi lelah. Dan sejatinya bukan hanya Vini. Karena di setiap sentuhan Jude Bellingham dan Federico Valverde, supporter pun juga otomatis menyoraki. Yap, 3 pilar, 3 simbol, dan 3 nama yang dianggap fans sebagai biang keladi di depaknya, Xabi Alonso. Kemudian di menit kelima, kamera stadion menyorot satu sosok di kursi VVIP, Florentino Perez. Dan seketika, Bernabeu meledak. Terlihat bentangan banner bertulis Perez Demission alias Perez mundur, diiringi siulan serta sorakan yang menggema di semua sudut Bernabeu. Tentu ini adalah momen langka presiden yang membangun Galacticos yang membawa Madrid berjaya, kini diteriaki mundur di rumah sendiri. Dalam hal ini fans merasa dihianati, karena biar gimana pun Perez lah yang memohon Xabi datang, Perez lah yang menjanjikan proses, tapi Perez pula yang membiarkan pemain lebih berkuasa. Makanya di mata fans, Perez dianggap lebih memilih membela ego pemain daripada arah jangka panjang. Sementara itu Real Madrid akhirnya menang, 2-0 lewat gol penalti Mbappe dan Asensio. Tapi setelah itu tidak ada selebrasi perayaan kemenangan, tidak ada euforia, yang tersisa hanyalah keheningan dan siulan lanjutan. Vinicius
performa hancur, mental runtuh, dan setelah peluit panjang, ia langsung jadi pemain pertama yang meninggalkan stadion. Tanpa salaman, tanpa rekan, tanpa menoleh, hanya gestur penuh kiku. Tentu itu bukan lagi soal satu laga buruk. Itu tanda pemain yang sudah tidak kuat, kan gitu? Yap, masalah Madrid sejatinya sejak awal bukan soal kualitas, tapi ego. Pemain yang merasa, kami punya kuasa sehingga pelatih bisa diganti. Dan parahnya, perasaan itu divalidasi oleh Perez. Tak lama berselang, isu perpanjangan kontrak Vinicius mencuat. Negosiasi yang sebelumnya alot karena kabarnya Vini hanya mau tanda tangan jika Alonso pergi, sekarang benar-benar terjadi. Benar atau tidak, yang jelas isu ini dipercaya publik. Dan itu sudah cukup untuk membakar Bernabeu, kan gitu. Sementara itu di tengah kekacauan ini, muncul satu suara yang mungkin paling cool tapi jujur, dari Carvajal. Saksi hidup era Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale, Toni Kroos, Luka Modric, Sergio Ramos, dan lain-lain. Yap, nama-nama tadi bisa dibilang adalah pemain bintang dengan ego besar. Meski begitu, soal mental juara, jelas mereka tak tergoyahkan. Dan yang paling penting mereka masih bisa respect ke pelatih. Yap, usai kekalahan dari Albacete beberapa waktu lalu, Carvajal berkata, kami terjun bebas dengan cara yang spektakuler. Tentu itu bukan kritik halus, itu tamparan keras. Ia menuntut semua pemain ngaca bersatu, karena masih ada La Liga dan UCL. Tapi semua itu benar-benar bisa dicapai hanya jika pemain bermain untuk tim bukan diri sendiri. Dan sindirannya jelas, Vinicius, Bellingham, Valverde, hingga Mbappe. Bahkan ia menyuarakan empati untuk Xabi Alonso. Xabi lebih tahu Real Madrid daripada siapapun. Dia pernah bermain di sini, dia tahu apa arti lambang ini. Yap, kata dikhianati mungkin tidak diucapkan, tapi semua orang mendengarnya dan paham akan hal itu. Di sisi lain, muncul nama Jurgen Klopp sebagai kandidat kuat pelatih utama Real Madrid berikutnya. Sosok idaman fans karismatik, keras, dan sistemik. Meski begitu, Madrid harus ingat kalau Klopp punya prinsip yang ia pegang teguh, yang mana ia nggak sudi ada pemain yang merasa lebih besar dari tim. Ia tidak mau ego jadi virus. Dan kabarnya, jika Madrid ingin Klopp, maka manajemen harus 100% mendukung pelatih, bukan pemain. Jika tidak, ya simple, Klopp tidak akan datang, kan gitu. Yap, masalah Real Madrid saat ini sekali lagi bukan cuma soal kalah atau menang, tapi soal ketertinggalan cara berpikir. Florentino Perez harus diakui adalah presiden klub yang hebat, tentu gak ada yang membantah itu. Dialah arsitek Galacticos, simbol dominasi dan wajah kejayaan modern Madrid. Namun justru disitulah masalahnya, sepak bola sudah berubah. Era di mana satu atau dua pemain jenius bisa menyelamatkan segalanya itu udah hampir habis. Hari ini sepak bola adalah soal struktur, sistem, kolektivitas, dan keberanian memberi kuasa penuh pada pelatih. Masalahnya, Real Madrid ini masih sering berjalan dengan logika lama. Seperti misalnya ketika manajemen lebih dulu menentukan siapa yang datang, baru pelatih dipaksa menyesuaikan. Contohnya jelas, ada Güler, Mastantuono, Tchouaméni, Camavinga. Mereka talenta besar, iya. Potensi luar biasa, jelas. Tapi pertanyaan yang jarang dijawab dengan jujur adalah satu. Apakah semua itu benar-benar kebutuhan pelatih atau kebutuhan proyek manajemen? Ingat, gak semua pelatih bisa menerima itu. Carlo Ancelotti mungkin bisa, karena kesabarannya bahkan lebih tinggi dari Gunung Himalaya. Tapi tidak semua pelatih seperti Ancelotti kan? Dan Xabi Alonso bukan tipe pelatih yes man, macam Arbeloa sekarang yang jadi pengganti sementara. Dia itu pelatih modern, berbasis sistem, berbasis kontrol. Dan di sepak bola modern, pelatih yang tidak diberi kuasa penuh pasti akan tumbang lebih dulu. Itulah kenapa jika Real Madrid benar-benar serius ingin membawa Jurgen Klopp misalnya, maka Opa Perez harus sadar beberapa hal penting. Klopp bukan datang untuk mengatur ego pemain. Klopp bukan datang untuk menjadi tameng manajemen. Dan Klopp hanya datang jika pelatih adalah pusat proyek. Bagi Klopp, pemain yang lebih mementingkan nama daripada tim adalah virus. Ego yang dibiarkan terlalu lama bisa jadi penyakit. Ruang ganti tanpa disiplin sama aja, seperti bom waktu. Dan Madrid saat ini punya semua tanda itu. Yang pasti, jika Perez masih ingin memilih pemain favorit,
menuruti tekanan bintang dan mengorbankan pelatih demi stabilitas semu. Maka siapapun pelatihnya ya akan bernasib sama seperti Xabi Alonso, kan gitu. Datang dengan harapan, pergi dengan luka. Karena di era sepak bola sekarang, klub besar tidak cukup hanya punya nama besar. Mereka harus punya arah dan disitulah ujian terbesar Florentino Perez hari ini. Yap, terlepas dari apapun, buat fans Madrid yang budiman, Bernabeu itu tidak kejam, tapi mereka jujur. Dan malam melawan Levante mungkin adalah pesan paling keras musim ini. Real Madrid belum keluar dari kegelapan. Dan jika ego masih dipelihara, nama besar tidak akan menyelamatkan apapun. Karena di klub ini sejarah tidak peduli siapa kamu. Dan publik Bernabeu hanya bertanya satu hal. Kalian pikir, kalian siapa? Kan gitu.